Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan lingkungan hidup, yaitu materi tentang memelihara kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, Ibu akan menjelaskan dampak sampah. Nah, sampah adalah suatu benda atau sesuatu hal yang sengaja dibuang atau yang terbuang. Nah, sampah itu berasal dari aktivitas manusia. Nah, sumber sampah terdapat dari beberapa hal. Yang pertama ada namanya sampah yang berasal dari rumah tangga. Nah, sampah yang berasal dari rumah tangga contohnya adalah bahan-bahan sisa makanan atau bungkus-bungkus makanan atau alat dan benda yang sudah tidak terpakai lalu kita buang. Nah, selanjutnya ada sampah yang berasal dari pedagang seperti supermarket, warung, atau restoran. Nah, sampah supermarket itu biasanya sampah-sampah kardus atau sampah-sampah plastik bekas membungkus makanan. Nah, sampah dari restoran seperti juga sampah rumah tangga, ada sisa-sisa makanan, ada juga bungkus dari makanan. Yang selanjutnya, yang terakhir ada sampah yang berasal dari sampah industri. Nah, sampah industri ini adalah sampah yang sangat berbahaya untuk manusia atau yang sangat berdampak tidak baik terhadap manusia. Karena sampah industri ini mengandung zat kimia yang sangat membahayakan bagi manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan jika terkena zat kimia tersebut. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas tentang dampak sampah. Ada dua ya. Yang pertama bagi kesehatan manusia. Nah, bagi kesehatan manusia ini sangat berdampak ya dari sampah. Nah, sampah ini biasanya dibawa oleh binatang ya, oleh hewan. Contohnya yaitu hewan yang senang hidup di sampah. Yang pertama ada tikus. Nah, tikus ini memakan apa saja yang ada di sekelilingnya termasuk sampah. Lalu tikus itu pergi ke rumah-rumah yang ada di sekitar rumah kita ya. Nah, rumah kita menjadi banyak tikus. Nah, tikus itu sangat kotor ya. Bisa jadi kotoran yang dibawa tikus berdampak tidak baik kepada kesehatan kita ya. Bisa jadi penyakit kulit dan sebagainya macamnya. Lalu ada hewan dari lalat. Nah, lalat ini berkembang biaknya itu di sampah. Nah, ketika dia berkembang biak di sampah lalu hinggap di makanan kita di rumah atau makanan kita terkena kotoran lalat tersebut ya, terus kita makan, maka itu menyebabkan penyakit diare. Nah, selanjutnya juga ada binatang nyamuk. Nah, nyamuk juga sama, berkembang biaknya itu di air. Nah, air yang kotor atau air yang bersih atau yang berada di sampah plastik. Nah, nyamuk itu hinggap di tubuh manusia yang menyebabkan manusia menjadi sakit atau penyakitnya yang bisa kita sebut dengan penyakit DBD. Nah, lalu bagaimana sih upaya kita agar sampah-sampah ini bisa teratasi agar sampah-sampah ini tidak menjadi dampak buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama adalah kita bisa memilah sampah. Ya, kita pilah sampah yang non-organik dengan sampah yang organik. Contoh, sampah yang basah dan sampah yang kering ya. Jadi nanti sampah-sampah itu akan digunakan sesuai porsinya masing-masing. Untuk apa kegunaannya, kelebihannya di mana, makanya sampahnya kita pilah, kita pisah. Yang kedua, kita mengurangi ya. Ketika kita belanja di luar ya, atau kita belanja di supermarket, kita bawa tas belanja sendiri. Jadi kita sudah tidak menggunakan plastik. Atau ketika kita beli makanan, kita bawa wadahnya dari rumah. Nah, itu bisa mengurangi sampah. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kembali ya alat atau benda yang kalau dibuang jadi sampah, ketika kita gunakan kembali, benda itu masih bisa kita gunakan. Contohnya yang tadi ya, tas belanja. Nah, tas belanja itu bisa kita gunakan berkali-kali, atau wadah makanan bisa juga kita gunakan berkali-kali. Lalu selanjutnya ada
Caranya itu mendaur ulang. Contoh, sampah-sampah plastik kita kumpulkan, lalu kita buat kerajinan, ya, lalu benda itu bisa kita gunakan lagi untuk menjadi yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada namanya mengkompos, yaitu sampah-sampah basah tadi yang kita sudah pilah, ya, sampah-sampah organik ini kita jadikan pupuk dari bahan alami. Segitu saja penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.